Halo Tribuners, salam jumpa di Ambon hari ini edisi 4 Mei 2023. Saya Ajeng Hatalea akan memberitakan informasi dari Kota Ambon, Provinsi Maluku. Untuk Tribuners tentunya selengkapnya di Ambon hari ini kita mulai dengan berita pertama. Belum ada calon pendaftar di KPUD Maluku Tengah, bahkan di hari keempat ini. Hingga hari keempat, belum satupun calon anggota legislatif yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Maluku Tengah. Hanya ada beberapa perwakilan partai politik yang datang untuk konsultasi pasca dibukanya pendaftaran. Menurut KPUD Kabupaten Maluku Tengah, kemungkinan parpol dan para caleg masih melengkapi berkas persyaratan yang nanti akan diupload dalam akun Sistem Informasi Pencalonan atau SILON. KPU sendiri membuka pendaftaran mulai pukul 08.00 waktu Indonesia Timur hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Sedangkan khusus hari terakhir pendaftaran dibuka hingga pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Jika nantinya masih saja ada parpol yang belum mendaftarkan bacalek mereka hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka KPU tidak akan memberikan kelonggaran waktu di luar tanggung jawab KPU Kabupaten Maluku Tengah. KPU Kabupaten Maluku Tengah berdasarkan PKPU 10 ya, tahun 2023 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Kemudian sesuai dengan lampiran satunya itu, KPU Kabupaten Maluku Tengah telah membuka pengumuman menyampaikan kepada partai politik tingkat Kabupaten Maluku Tengah itu dari tanggal 24 April sampai dengan 30. Pengumuman disampaikan di laman KPU dan website KPU dan berbagai akun media sosialnya KPU Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian KPU juga telah melakukan persiapan dalam rangka pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah untuk pemilu 2024 itu sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 14. Itu juga sesuai dengan ketentuan diatur di lampiran 1 PKPU 10 tahun 2023 tadi. Kemudian sampai dengan hari ini, hari keempat ya, dan juga tanggal 4 bulan Mei tahun 2023, belum ada satu partai politik pun yang datang untuk mengajukan bakal calon anggota DPRD-nya. Akan tetapi dari sisi konsultasi, koordinasi dan sebagainya, ada beberapa partai politik yang sejak hari pertama itu telah datang berkonsultasi dengan KPU. Pemeriksaan kesehatan bacalek di Seram bagian barat, ratusan peserta selesaikan 338 pertanyaan. Ratusan peserta mengikuti tes atau pemeriksaan kesehatan bakal calon legislatif atau bacalek tahun 2024 di Gedung Putih, Kabupaten Seram bagian barat. Merujuk prosedur yang berlaku, tes atau pemeriksaan ini untuk mengetahui kepribadian, karakter, tanggung jawab, pengelolaan, dan sikap penyelesaian masalah para calon. Pantauan tribunambon.com di lokasi ratusan peserta terlihat pada di Gedung Putih Biru, Kecamatan Seram bagian barat sejak pukul 09.00 waktu Indonesia Timur untuk menjalani pemeriksaan. Peserta wajib mengisi sejumlah 338 pertanyaan seputar diri sendiri atau rutinitas keseharian dengan waktu selama 2 jam. Tim pelaksana Leni Johannes mengaku sebanyak 426 orang ikuti tes pemeriksaan kesehatan rohani bacalek. Menurutnya, berhubung banyak yang terlibat, tes dibagi menjadi 2 sesi dengan sebaran peserta 210 di sesi pertama dan 216 sesi kedua. Data dihimpun 426 orang itu berasal dari 16 partai politik beserta pemilu 2024, diantaranya P3, Hanura, PDI Perjuangan, Garuda,
PKB dan PSI mengutus masing-masing 30 kader. Sedangkan Golkar sebanyak 39 kader, Gerindra 29, Perindo 25, PKN 25, Nasdem 26, Demokrat 27, PAN 28, Gelora 15, Partai Umat 7, dan PKS sebanyak 35 calon. Kenapa tadi pada arahan awal saya bilang bahwa tes ini diperuntukkan bagi orang-orang yang belum satu jabatan. Jadi nanti hasil tes ini dapat menilai seseorang itu dia punya kepemimpinan, disiplin, tanggung jawab, pengembangan diri sampai kemampuan dia mengatasi masalah, pengendalian stres, semua dapat terbaca dari tes MMPI ini atau tes kepribadian ini. Ada 338 poin pernyataan. Lalu ini jumlah peserta yang tadinya terdaftar sekitar 436, ternyata yang baru datang ini sekitar 305 orang. Jadi dibagi dalam 2 sesi. Otomatis untuk kebijakannya kami akan lanjut besok hari untuk sesi ketiga supaya genapi jumlah yang telah terdaftar. Di jadwal itu memangnya hanya 1 hari ya? Iya, sesuai jadwal hanya 1 hari ini dibagi dalam. Kita ke berita lain, Tribuners. Basarnas Ambon catat 2 kecelakaan laut selama operasi siaga SAR Lebaran. Badan SAR Nasional atau Basarnas atau Kantor Pencarian Pertolongan Ambon mencatat 2 kali kecelakaan laut selama 21 hari pelaksanaan operasi SAR khusus Lebaran 2023. Dari 2 kecelakaan laut yang terjadi di wilayah kerja unit siaga SAR Dobo dan Pos SAR Banda. Dengan rincian data, korban 133 orang selamat dan 1 orang meninggal. Kepala Basarnas Ambon Mustari menyatakan, selama pelaksanaan siaga SAR khusus Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah sejak tanggal 13 April hingga 3 Mei 2023, terpantau lancar serta kondusif baik di wilayah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Maluku Tengah, Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Tenggara. Lanjut dikatakan Mustari, meskipun ada sedikit kejadian laka laut, namun bisa ditangani secara cepat sehingga semua proses penanganan operasi SAR selama Lebaran 2023 bisa dinilai maksimal. Selama 21 hari dari tanggal 13 April sampai tanggal 3 Mei. Seluruh pelaksanaan siaga baik di Ambon maupun di Posar, Amlia, Banda, Tual, Samlaki, dan Dobo semua berjalan lancar dan aman. Pelaksanaan siaga di beberapa tempat baik di pelabuhan, bandara, dan tempat-tempat wisata karena selalu siap melayani masyarakat yang melaksanakan mudik maupun wisata di Provinsi Maluku. Yang menggerakkan seluruh personil sebanyak 96 orang baik di Ambon maupun di Posar. Demikian dilaporkan. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat Riyadi sama Pelabuhan di sekitar. Wamenkumham sosialisasi RUU KUHP ke mahasiswa Unpad Ambon. Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM Hak Asasi Manusia terus melakukan sosialisasi Kumham Goes to Campus, di mana kegiatan ini sebagai wadah untuk menjaring aspirasi masyarakat khususnya Civitas Akademika terkait rancangan Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, perubahan rancangan Undang-Undang Paten dan Desain Industri kepada masyarakat luas. Kegiatan sosialisasi ini berlangsung di Universitas Patimura Ambon pada Kamis 4 Mei 2023. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiriaj mengatakan, Kemenkumham mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta perubahan rancangan UUD Paten dan Desain Industri kepada masyarakat luas. Lanjut Omar, alasan penetapan KUHP baru diantaranya KUHP yang dahulu sedikit banyaknya dibuat dengan kepentingan pemerintah kolonial Belanda, padahal sudah 77 tahun Indonesia merdeka. Alasan lain ialah KUHP lama menghadirkan ketidakpastian hukum karena banyak terjemahan di mana sampai saat ini tidak ada jaminan mana yang dapat dijadikan rujukan benar.
Selain itu, Tribuners, KUHP lama disusun dengan menitik beratkan hukum pidana sebagai sarana balas dendam, padahal sudah terjadi perubahan paradigma hukum pidana modern. Kembali dikatakan bahwa sosialisasi UU KUHP baru dilakukan karena ada perubahan signifikan pada Undang-Undang KUHP yang lama. Perubahan ini dilakukan karena kondisi masyarakat yang semakin berkembang dan kebutuhan penegakan hukum yang semakin kompleks. Dia menambahkan, KUHP ini akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026 yang disebut dengan UU Nomor 1 Tahun 2023. Selain menteri tentang pengenalan Undang-Undang KUHP baru, materi lain yang disampaikan dalam Kumham Goes to Campus adalah tentang perlindungan hak kekayaan intelektual dan RUU Desain Industri. Merubah mindset berpikir masyarakat, merubah mindset berpikir aparat penegak hukum, sehingga memang sosialisasi ini menjadi suatu yang sangat urgent, sangat penting. Tentunya kepada seluruh masyarakat ya. Saat ini kepada mahasiswa, tapi sesudah bulan Juni kita akan melakukan sosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum. 3 alasan itu Pak boleh di-highlight sedikit Pak mengenai sosialisasi ini? Ya, sebetulnya kepada aparat penegak hukum itu dengan tujuan agar ada parameter, ada standar atau ukuran yang sama dalam mengimplementasi KUHP nasional yang akan berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Oke. Pak, tadi yang menarik soal yang menjadikan pidana juga buat pencurian. Saya tidak tahu kalau di Ambon, tapi itu secara masalah. Maaf ya. Tenang. Baik Tribuners, kita ke berita lain. Musim durian hampir usai Tribuners, pasokan durian dari Pulau Seram mulai berkurang di Kota Ambon. Buah durian merupakan buah musiman yang biasanya hanya ada setahun sekali. Masa musim buah durian yang hampir usai menyebabkan stok buah berduri itu kian menipis di Kota Ambon. Hal itu diungkapkan salah seorang penjual durian di Jalan Jenderal Sudirman, depan MCM tepatnya, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon pada Rabu 3 Mei 2023. Menurutnya, stok buah durian yang menipis di Kota Ambon dikarenakan pasokan dari Pulau Seram yang kini berkurang. Alhasil, harga durian pun kembali meningkat. Jika sebelumnya diperoleh mulai harga Rp5.000 untuk durian berukuran kecil, namun sekarang harganya naik jadi Rp10.000 per buahnya. Dikatakan lebih lanjut, jika biasanya bisa memasok durian hingga 1.500 buah dari Pulau Seram, kini hanya sekitar 700 buah yang dipasok. Adapun harga buah durian yang dijualnya mulai dari Rp10.000 hingga Rp30.000, tergantung besar ukuran buahnya. Pantauan tribunambon.com di lokasi Tribuners, terlihat beberapa pedagang durian sementara menawarkan dagangannya pada para pengunjung. Beberapa pembeli juga tengah menikmati buah durian langsung di lapaknya. Selain itu, ada beberapa pedagang buah lainnya seperti buah langsat, manggis, dan salak. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com. Follow juga akun Instagram dan Facebook fanpage kami di Tribun Ambon. Akhir kata, saya Ajeng Hatalea beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa besok. Almato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like,
subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.